jadi tantangan bangsa ini, maka tak kalah penting revolusi mental haruslah menjadi tekad kita bersama. Hal ini revolusi mental Soekarno pada tahun 1957 yang dilanjutkan dalam program Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Hadirin, untuk mewujudkan revolusi mental diperlukan adanya keseimbangan antara ideologi dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mahal ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah sarahan yang kami beri judul Demokrasi Pemuda, wujud perubahan karakter bangsa dengan revolusi yang nyata. Hadirin dan hadirat, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, sebagai rujukan kami, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas litukhrijan nas minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Dengan izin Tuhan mereka, yakni menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ma'asyiral muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa lafaz zulumat menunjukkan bentuk jamak, sedangkan pada lafaz an-nur menunjukkan bentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegelapan bermacam-macam dan dapat timbul dari berbagai sumber. Penyebutan lafaz zulumat juga lebih didahulukan daripada lafaz an-nur, bukan saja karena gelap lebih dahulu daripada terang, tetapi hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hendaknya manusia selalu menuju ke arah perubahan yang positif. Hadirin, dari ayat tadi dapat kita tarik benang merah bahwasanya sejak dulu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Lantas, bagaimanakah kondisi pemuda bangsa Indonesia saat ini? Tambah membaik atau bahkan tambah terpuruk? Masih tergiang di benak kepala kita, hadirin, hanya sepenggal kalimat ikrar yang menjadi bukti tekad dan semangat para pemuda dalam mensatukan visi kemerdekaan Indonesia yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ikrar tersebut, hadirin, menjadi saksi semangat para pemuda dalam melawan para penjajah untuk memerdekakan Indonesia. Melalui pemikiran-pemikiran mereka yang revolusioner, sejarah telah mencatat bangsa ini bisa merdeka karena ada peran pemuda di dalamnya. Sebagai gens of gens, pemuda adalah aset yang berharga bagi negara karena kemajuan dan kehancuran bangsa berada pada tangan mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, saat ini generasi muda kita sangatlah jauh dari apa yang kita harapkan. Karakter bangsa saat ini telah hancur dikikis oleh waktu. Pondasi-pondasi yang dulu dibangun dengan kokoh kini dihancurkan oleh anak bangsa sendiri. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan rentetan kejadian yang mengejutkan. Hancurnya moral dan mental pemuda bangsa Indonesia. Data Biro Sensus Amerika, United States Bureau mengatakan bahwa di antara 60% populasi remaja terpapar tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun dilakukan oleh kelompok, mulai dari tawuran, pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan kekerasan lain. Untuk memotivasi jiwa para pemuda bangsa Indonesia, perkenankanlah kami untuk menyampaikan sepenggal kalimat Insinyur Soekarno yang berbunyi, dari Sabang sampai Merauke, dia adalah merupakan suatu kesatuan kebangsaan. Dia adalah merupakan suatu nasional empati. Dia adalah suatu kesatuan kenegaraan. Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesiaku bersatu sepanjang masa. Bangun pemuda-pemudi Indonesia dengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk merevolusi mental pemuda bangsa Indonesia yang saat ini terbius akan kenikmatan egoisme. Bukankah hal ini yang dianggap sepele? Karena hal tersebut, hadirin, menjadikan pemuda masa kini lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa mereka sebenarnya hidup.
sebagai solusinya. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 53 berikut ini. Dzalika bi anna Allah lam yakun ghairan ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Wa anna Allaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak pernah mengubah kenikmatan yang telah dianugerahkannya pada kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Maraki juzuk 10, Syekh Ahmad Al-Murjaba Al-Maraki menjelaskan bahwa siksaan dan nikmat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan perbuatan yang dapat mengubah diri mereka. Faqad jar sunnatullahi ala yughayyiru ni'matan an'amaha ala qaumin Hatta yughayyiru ma bi anfusihim minal ahwal allati istahaqqa biha tilka nikmah. Hadirin, Allah sekali-kali tidak akan mengubah nikmat dan kesengsaraan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau mengubahnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita telah dianugerahi fisik yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa. Sudah kewajiban bagi kita untuk memanfaatkannya dengan terus berprestasi dan berkarya. Kita justru akan berdosa jika tidak memanfaatkannya dengan menyerahkan segala usaha yang ada. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan, pertama, sejak dulu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Kedua, untuk menuju Indonesia yang maju, pemuda harus mengambil perannya dalam merevolusi mental untuk memajukan bangsa Indonesia. Mari mulai detik ini kita wujudkan revolusi mental dengan kerja keras, Integritas dan solidaritas. Subhanul yauma Rasulul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Gerakan pemuda terbiak Islam, gerakan pendidikan agama Islam. Gerakan pemuda terbiak Islam, gerakan didikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.